가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhayati, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Tujuan saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi proyek mata kuliah telaah kurikulum dan kapital selekta pendidikan dasar, yaitu menelaah penerapan kurikulum Merdeka Revisi di sekolah. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui bagaimana penerapan kurikulum tersebut berlangsung di lapangan, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu P5, asesmen autentik, pembelajaran berdiferensiasi, dan digitalisasi belajar. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai selama beberapa menit? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih. Identitas Ibu, terus tes lembaga, sama apa kelas yang Ibu ajar. Oh, siap. Perkenalkan, nama saya Nengsri Nurmayanti. Saya mengajar di sekolah SD Negeri 3 Banjar. Saya lulusan dari IKIP Siliwangi, juga PPG-nya dari IKIP Siliwangi juga. Masya Allah. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih Ibu. Kita mulai saja ya. Bagaimana Ibu memaknai tujuan utama dari penerapan kurikulum Merdeka di sekolah dasar? Oke, tujuan utama dari penerapan kurikulum Merdeka ya. Iya. Untuk di SD sendiri itu menciptakan lulusan yang memiliki kecerdasan banyak. Lalu anak menjadi kreatif, mandiri, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Apa saja perubahan yang paling terasa di kelas sejak kurikulum Merdeka diterapkan? Yang paling terasa siswa merasa diberi kebebasan untuk menggali minat dan bakat mereka sendiri, sehingga mereka lebih termotivasi dalam belajar dan mengembangkan dirinya sendiri di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Ibu, bagaimana kurikulum Merdeka membantu siswa belajar sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing? Oke, dengan memberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran dan mengatur jadwal pembelajaran sendiri, kurikulum Merdeka ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam pelaksanaan sehari-hari, apakah ada tantangan yang sering muncul saat menerapkan kurikulum Merdeka di kelas? Dalam pelaksanaan sehari-hari, ada beberapa tantangan yang sering muncul, seperti peran guru sebagai fasilitator dan pengarah dalam proses pembelajaran, serta pemantauan dan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Menurut pandangan Ibu, bagaimana dukungan dari sekolah atau pemerintah dalam membantu guru memahami dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Dukungan dari sekolah ataupun pemerintah dalam membantu guru memahami dan melaksanakan kurikulum Merdeka itu sangat penting. Pemerintah telah menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk membantu guru memahami filosofi dan metode kurikulum Merdeka ini. Terus, apa saja perbedaan yang paling menonjol antara kurikulum Merdeka versi awal dengan kurikulum Merdeka revisi sekarang? Oke, perbedaan yang paling menonjol antara kurikulum Merdeka versi awal dengan kurikulum Merdeka revisi ya? Ya. Yang paling menonjol itu dari penambahan mata pelajaran coding dan kecerdasan
artifisial sebagai pilihan di fase C. Itu yang paling menonjol. Terus, bagaimana Ibu menyesuaikan rencana pembelajaran setelah adanya revisi kurikulum ini? Ya, untuk menyesuaikan rencana pembelajaran setelah adanya revisi kurikulum, saya dapat memulai dengan mengedit redaksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut dengan P5 dan menyelaraskan dengan konsep 8 dimensi profil lulusan. Terus, dalam revisi terbaru ini, apakah ada hal yang menurut Ibu, lebih memudahkan guru dalam mengajar? Ya, ada beberapa hal yang memudahkan guru dalam mengajar, seperti fleksibilitas dalam pengembangan perangkat ajar, penekanan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Terus sejauh pengalaman Ibu, bagaimana respon siswa, terhadap penerapan kurikulum Merdeka Revisi dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Respon siswa terhadap penerapan kurikulum Merdeka Revisi umumnya sangat positif karena mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kebebasan dalam belajar. Siswa juga lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka. Terus, apakah revisi kurikulum ini menurut Ibu, sudah cukup menjawab kebutuhan belajar siswa di masa sekarang? Revisi kurikulum ini sudah cukup menjawab kebutuhan belajar siswa di masa sekarang, karena kurikulum Merdeka Revisi dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Terus, bagaimana penerapan proyek penguatan profil Pancasila P5 di sekolah Ibu? Apakah siswa terlihat antusias dalam kegiatan tersebut? Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah melibatkan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai Pancasila pada siswa. Siswa terlihat sangat antusias dalam kegiatan tersebut karena mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Terus, dalam hal asesmen autentiknya, bagaimana cara Ibu menilai kemampuan siswa, agar lebih menggambarkan proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya saja? Oke, saya menilai kemampuan siswa melalui observasi, diskusi, dan proyek-proyek yang mereka kerjakan. Saya juga menggunakan rubrik penilaian yang mencakup kriteria seperti kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis. Terus, sejauh ini nih, bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar setiap siswa, bisa belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya? Ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa melalui asesmen awal, kemudian mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga menggunakan strategi pembelajaran yang beragam seperti pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis proyek. Terus, nah, kalau di era digital sekarang, nah, bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar lebih menarik dan relevan bagi siswa sekolah dasar? Oke, di era yang sekarang serba teknologi, Iya. saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan cara menggunakan aplikasi seperti aplikasi Wordwall dan sumber daya online yang relevan dengan materi pelajaran. Saya juga menggunakan platform pembelajaran online untuk memfasilitasi diskusi kolaborasi antar siswa. Yang terakhir ya Bu, satu lagi. Menurut Ya. Ibu,
Apa tantangan dan peluang utama dalam mengintegrasikan isu-isu Kapita Selekta tersebut di kelas? Oke, tantangan utama dalam mengintegrasikan isu-isu Kapita Selekta di kelas yaitu memastikan bahwa siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang kompleks dalam kehidupannya sehari-hari. Namun peluang utama yaitu bahwa isu-isu Kapita Selekta dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Terus banyak hal yang saya pelajari dari pengalaman Ibu, terutama dalam menerapkan kurikulum Merdeka revisi dan program P5. Oh ya Ibu ada yang Oke Ibu, baik terima kasih. Sama-sama, sukses selalu. Ya Ibu.